Tes satu dua tiga tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Seven Time Loop Villainous episode keempat kayak gitu. Jadi ya episode sebelumnya itu bisa dibilang si siapa namanya Riche ya. Jadi dia itu akhirnya kemarin menyelesaikan terkait dengan permasalahan yang mate ya, yang di di istananya dia, dan diakhiri dengan sangat-sangat baik, bahkan menyelesaikan masalah yang bisa dibilang bakal terus terjadi kalau misalkan dibiarin. Tapi kira kayak mate dikasih pelatihan ini dan lain-lain, pokoknya berakhir dengan baik sekali lah istilahnya. Kemarin juga si Riche juga dansa ya sama si Arnold, dan mengaku pengumuman juga terkait dengan Arnold yang sudah punya pasangan, yaitu adalah si Riche gitu. Dan kalau itu nggak usah di akhir itu Riche pengen ketemu sama pemimpin dari serik pokoknya dagang-dagang itu ya, perusahaan dagang itu, dan kayak ini bakal ngadu terkait dengan ilmu dagang harusnya ya, soalnya kayak dia tuh kayak udah siapin baju tempur warna merah itu ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode keempat dari Seven Time Loop. Oke, episode 4 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Kane Tully. Iya, jadi kayak apa? Mata ini coy. Hmm, oke. Oh, ini cerita terkait dengan pernikahan ya, barang-barang. Gila langsung ya. Oke. Kayak gue kayak emang emang kayak si bos itu harusnya ada trik something gitu, dan kayak si Risha harusnya tahu terkait dengan trik si bosnya ya. Tapi yang bikin gue penasaran sih ada itu ya. Jadi dia kan dia bilang bahwa untuk bisa umur panjang sama perang itu kan, maka dia tuh perlu untuk minta bantuan dan minta kekuatannya si bosnya. Jadi istilahnya alasan kenapa Risha itu ngelibatin serikat, bukan apa, gue mau serikat dagang mulu dah anjing. Apa pokoknya perusahaan dagangnya si Kaine itu ya, Kaine Tali, itu karena emang ya buat ngebantuin dia intinya. Karena kan sebelumnya kan dia ada waktu itu kan cuma sekali doang kan dia ada link ke perusahaan dagangnya. Jadi kayak enam kehidupan setelahnya itu bisa dibilang dia tuh nggak ada momen untuk ada link sama serikat serikat dagang mulu, gue mau ngomong sial. Pokoknya yang ini yang dagangnya, perusahaan dagangnya. Oke. Kau tidak bisa menjadi klien kami, oke? Tidak sesuai dengan tekadmu. Oh, di tangannya gini saya kayak tipikal yang mikir ya. Oh, udah ngebaca banget ya. Gila, matanya bagus ya si Tali. Sasuga bos. Oke.
Nah kan, tali Keicho. Iya, gagal. Gue pikir dia udah ada persiapan untuk kayak gimana ya si ini. Gila dia punya taman sendiri dong. Mengingatkan dua gua dengan ini ya. Pedagang yang dipilih pelanggan. Ah, kita yang bisa memilih pelanggan. Oh. Tapi itu salah satu trik tetangga ya. Tersebar di seluruh dunia. Arya. Itu layar Risha ya. Mm. Oke. Nah, dia bilang lagi liburan kan. Berarti saya mereka tetap ada di negara ini. Iya, jadi kayaknya untuk mungkin kayak ngebuktiin supaya Risha itu pantas untuk jadi pelanggan mereka. Itu kayak gitu sih harusnya ya. Kayak kesungguhan daripada Risha. Oke. Rugi besar. Iya. Gila dateng ya ke sini ya. Wow. Mengundang diriku. Iya. Ya warna pink soalnya. Teknologi. Ya saya pewarnaan rambut kan. Kayak itu dari yang apa? Dari yang dia bikin apa tanaman-tanaman itu tuh kayaknya. Susah buat selaras. Ah. Oke. Mitra bisnis. Ah. Ya, apa rencana bisnisnya apa nih? Kita mitra bisnis. Oke. Ah. Oke, ada something gak? Kenapa dia kamu sih tahu? Oke, emang nggak bakal jatuh ke triknya bagaimana? Mm-mm. Kompensasi. Oh oke. Jangan oke. Dia pengen ngetin terkait dengan ada something perang ya. Tapi kan dia nggak bisa ngasih tahu hal itu. Makanya dia tuh nggak mau ngasih tahu rencananya dan ke ininya ya. Pokoknya intinya hasil dan pencapaian. Ya ilmunya dari dia ya.
Oke. 1 minggu. Oke, berarti 1 minggu untuk nyari tahu terkait dengan apa model bisnis apa yang bisa digunain di kota ini dan dia bakal kasih tahu dan bakal buktiin ke si Tali. Oh, ini obat buat pas bangun biar gak puyeng gak ya? Iya, manjat coy. Ya, ditungguin tuh sama si Arnold. Gila, dia tahu. Oh, dia tahu dari berita dari sebelumnya ya. Oh, dia mau nanyain terkait dengan kasus sebelumnya yang kenapa ditolak sama pedagangnya itu. Gila. Jadi kayak pembangunan tensionnya dapat sih bagus. Good. Hmm. Oh, udah marah karena itu kah? Karena ketemu sama orang lain di luar. Oh, dia khawatir, bener-bener aja. Khawatir ya Marisha ya. Karena keluar malam-malam dan yang dikhawatirkan itu bukan reputasi atau apa, Rishe. Nah, itu dia. Iya, tapi bisa membuatmu dalam bahaya. Gila. Nah, nah. Iya, tahu banget ya Marisha ya. Izinkan dengan prasyarat. Gila, bagus aja. Orang yang sulit diprediksi. Bener sih. Risha mah ya bener-bener kayak tiba-tiba bisa ngelakuin ini, tiba-tiba bisa ngelakuin ini. Gila, ditanyain gak tuh? Maksudnya baru ketemu sekarang. Oh, dialihin. Oke. Oh, ada something yang salah? Oh, apa nih? Kurang kurang enak apa gimana? Oh, oke. Ada satu hal yang gak bisa dilakukan ya. Gak bisa masak. Iya, umum sebenarnya. Cuma
Iya, tetap diminum ya. Tidak punya itu. Tahu dia langsung ya, baru bapak saya ngomong gitu. Oke. Jadi saya ada sekaligus ngasih tahu terkait dengan ininya ya, yang diomongin sama Tali sebelumnya. Hmm. Ya, yeah, respectful banget aja sumpah si Arnold. Oke. Jadi dia tuh pengen bikin bisnis sebagai pembuktian. Tapi bisnisnya itu misalnya di kota ini. Jadi dia pengen cari tahu dulu nih model apa yang bagus untuk jadiin bisnis. Gila. Udah kayak apa? This is menarik gitu. Oh, tuh. Ini di opening kayaknya. Di opening sama ending. Yang mukanya mirip kayak sini. Oh, Toto berarti adik laki-laki ya? Oh, tuh. Dia bilang jangan diladenin. Oke. Kalau gua ngelihat dari kata-kata bisa jadi adiknya ini ada something nih. Oh, ini adiknya nih. Tren ekonomi. Oke. Gila, ini namanya riset ya. Riset apa namanya bahasanya? Riset konsumen apa ya? Iya, sibuk banget. Pernikahan tinggal dikit lagi. Terus akhirnya harus bikin bisnis. Ngeriset dulu, riset pasar. Oh, riset konsumen sih, riset pasar. Ah. Mhm. Ya itu kayak kerasa enak karena yang bikinin itu doi. Iya gak sih? Si adeknya. Nggak ada, ini si adeknya ngapain bisa ada di sini? Oh, dia tahu ini si adeknya ya. Anyway. Iya, senyum. Oh, mukanya langsung muka-muka tipikal innocent boy gitu ya. Enggak. Ini kayak innocent bullshit sebenarnya anjing. Ini pising suara cewek nih, yakin gak? Theodore. Hmm. Theodore. Gila tinggi banget ya meskipun dia adeknya ya. Gak yakin deh orang itu acting anjing. Enggak kayak sengaja. Oh,
Iya, jadi itu kayak kesannya jadi kayak pengen lamatin si ini. Iya, oke. Ya gila Rise mah gak mudah dengan lah dengan bujukan seperti itu nggak bakal dengan mudah ini. Tapi gua nggak tahu nih intensinya Theodore ini baik atau gimana ya. Kita masih belum tahu. Kita baru ketemu soalnya. Mungkin dia itu kayak gak suka sama kakaknya gitu atau iya pas dia ngeliat adiknya itu ya ada something kah? Itu kenapa? Aduh. Oh nggak bisa tahu juga ya. Gila ada 3 urusan sekarang cowok. Aduh ribet. Militer untuk melindungi rakyat. Menanggung biaya operasionalnya. Oh, bangsawan itu punya ini sendiri, pasukan sendiri. Gila. Coba deh. Iya, aduh Rise. Iya, lucu banget. Eh, iya, disenyumin balik ya. Oh, oh, langsung ke jalan lain ya. Menaikkan penghasilan para bangsawan. Iya juga. Gila, skenario yang pas nih untuk menenangkan para bangsawan ya. Dengar semangat dari doi. Gila, berarti Arnold Hein ini bisa dibilang pemimpin yang sangat merakyat gitu ya. Nah itu dia. Tapi saya bilang kayaknya iya, sebenarnya what happen gitu loh. Di masa depan pasti ada something yang terjadi kan. Dan bisa ngubah nge-split kepribadiannya Arnold jadi literally pemulai dari perang. Literally itu nggak, maksudnya negaranya itu benar-benar perang dunia loh, yang nyebabin perang dunia, bukan perang saudara ya. Kalau kita nggak potensi yang tadi, rahasia. 12 malam loh. Enggak itu beneran dari Arnold. Itu beneran dari Arnold gak? Takut dari adiknya itu. Eh, harusnya dari Arnold ya, nggak mungkin ada dari adiknya. Oh, oh kan Theodore, gue udah feeling anjing. Ya, gila muka aslinya tuh ya. Gue udah feeling kayak ntar kalau misalkan soalnya gini waktu pas kejadian sebelumnya si Arnold tuh langsung datang ke kamarnya, langsung duduk di situ. Jadi gak mungkin dia tuh tiba-tiba jam 12 malam terus apa apalagi ngajak ke gereja gitu kan tempat tempat sepi gitu. Ngapain capek-capek dengan duduk aja langsung di kamarnya duduk ngobrol gitu. Ngapain harus ke gereja gitu kan. Gue udah feeling kayak oh ini pasti bukan Arnold nih. Theodore bener. Coba gue nggak tahu nih ya intensinya Theodore sekarang itu apa gitu. Menarik sih. Aku tak kurasa tak ienai kimi no neka kimi na miseta eha no ga kurashikute.
Oke. Habis ya. Oke. Ya tadi untuk episode keempat dari Seven Time Loop Villainess. Ya tadi untuk episode keempat dari Seven Time Loop Villainess gitu ya. Jadi ya episode yang bagus. Ini saya bilang kayak pemulaian untuk beberapa cerita kedepannya ya. Dimana tadi itu si Riche itu akhirnya bertemu langsung nih ya sama bukan mantan sih, mantan bosnya ya di kehidupan pertama literally. Dan dimana itu adalah si bos Tali Kaicho. Dimana bisa dibilang si Riche ini pengen ngajak perusahaan dagang Arya untuk bermitra dagang lah sama dia. Jadi istilahnya dengan ya bisa dibilang dikenalin itu lewat ya tadi ketika pernikahan nanti ya yang mau ngurusin itu adalah si yang perusahaan dagang Arya ini gitu. Jadi pemulaian dari sana, sekarang nanti mereka bakal jadi mitra dagang dan ya udah kayak gitu kan. Si rencananya Riche itu seperti itu, tapi ternyata waktu pada saat tadi itu jadi si Tali itu bilang bahwa dia itu gak cocok jadi pelanggannya mereka. Jadi itu adalah salah satu ajarannya si Tali juga ya, dimana dengan lu bikin produk yang bener sebagus mungkin, dari mana lu bener harus pilih-pilih yang namanya pelanggan gitu ya. Nanti bisa ada momen dimana ya lu bisa milih pelanggan lu gitu istilahnya. Kayak kan sebelumnya kayak pelanggannya itu kan istilahnya milih-milih pembeli nih, dimana kira ya lu harus menaikkan lu punya value perusahaan sampai akhirnya nanti ketika lu udah bener-bener gede baru akhirnya lu bisa berani untuk milih-milih pelanggan. Itu kan literally kayak perusahaan-perusahaan sekarang kan ya, kayak mungkin ada yang istilahnya eksklusif dan lain-lainnya kayak Ferrari, Lamborghini gitu kan. Ya atau mungkin kayak sekarang HP-HP yang mulai kayak flagship kayak gitu-gitu kan. Itu kan ketika lu udah gede perusahaan lu, maka lu bisa tuh tinggal pilih-pilih pelanggan istilahnya. Dan si Rize bisa dibilang tadi ya melihatnya kayak, gue pikir tadi tuh si Rize udah kayak punya backup rencana gitu, mungkin dia udah ekspektasi hal, tapi ternyata tidak ya. Jadi dia tuh literally emang kalau udah gak dipilih ya udah gitu. Terus saya kira dia tadi baru ingat kata-katanya si Tali, dimana dia bilang bahwa si Tali dan kawanannya itu ya itu bakal tetap ada di sana untuk berlibur. Dan literally itu sebenarnya ajakan untuk untuk kode aja, ajakan untuk kalau misalkan lu benar-benar mau jadi mitra dagang gua ya lu itu kode lah istilahnya, lu nangkep atau tidak. Nah itu, nah kira si Riche kan dia nangkep tuh akhirnya, makanya kenapa mereka tadi duduk dan saling saling ngobrol kan. Nah tapi tadi waktu pada saat ngobrol di bar ya tadi, si Riche itu bisa dibilang kan intinya si kapten kan tuh Kaicho ya, si Tali ini dia itu pengen jadi mitra dagang ya. Jadi dia tuh kayak punya feeling gitu, gue pengen jadi Riche ini bisa bilang si Putri ini tuh bukan pelanggan nih, tapi dia itu mitra gitu loh. Jadi kayak kerjasama istilahnya. Dan itu emang tujuannya si Riche kan. Tapi si waktu pada saat si Tali itu nanyain terkait dengan lu punya model bisnis apa, lu punya bisnis apa nih yang bisa ngebuat kita kerjasama gitu. Nah kata si Riche, dia itu dia nggak bisa ngasih tahu bisnisnya karena pokoknya dia tuh nggak bisa ngasih tahu lah istilahnya. Terus kira lu mau ngajak kerjasama tapi lu nggak punya modal bisnisnya, dan kita nggak tahu kira keuntungan apa yang bisa kita dapetin dari bisnis yang ide lu ini gitu. Nah akhirnya si Riche ini jadi pertimbangan yang dipikirkan itu adalah dia tuh belum mikirin. Jadi sebelum dia itu ketemu sama Tali, dia tuh belum mikirin model bisnisnya, karena dia tuh kan harus ngeriset dulu kan pasarnya, bisnis model apa yang cocok gitu untuk kota ini kota Helheim namanya, kotanya si Arnold ini. Jadi harus diriset dulu pasarnya gitu, baru akhirnya mereka mungkin si Riche bisa nentuin ini modal bisnisnya apa nih yang tepat untuk rakyat-rakyat di kota ini gitu. Nah itu dia tuh belum ngelakuin riset itu istilahnya. Tapi setidaknya si Riche tadi dengan dia ngomong begitu, akhirnya tadi dikasih waktu seminggu kan. Makanya kenapa tadi selama seminggu itu si Riche itu disuruh untuk meriset, disuruh untuk nyari tahu model bisnis apa yang mau lu pakai di kota ini istilahnya. Dan kalau misalkan nanti berhasil atau apa tadi ya,
maka ya kita bakal jadi mitraan untuk bisnis itu. Harusnya tadi gue nangkapnya begitu sih. Gue pikir tadi dia tuh disuruh bikin bisnis, terus akhirnya selama seminggu itu intinya disuruh bikin bisnis. Maksudnya kayak bikin bisnis dalam waktu seminggu itu gimana gitu. Itu intinya modelnya doang. Jadi model apa sih bahasanya ya, proposalnya gitu. Jadi kayak proposal bisnis ya. Itu kayaknya nanti bakal dipresentasiin ke Tali aja, kayak bener-bener belajar KWU banget ya. Pokoknya intinya intinya kayak gitu. Dan tadi makanya si Risha kira sibuk untuk ngeriset pasar, kayak rakyatnya itu dari ininya ini budayanya apa yang mereka butuhkan, terus akhirnya gendernya apa tadi ya istilahnya, semua itu diriset sama dia untuk cari tahu apa nih bisnis yang cocok gitu. Dan tadi tuh setelah dia ketemu sama Tali ya, pas dia balik ke kamarnya lagi, dia manjat, anjing gila emang si Risha ya. Dia tuh ketemu tadi sama si Arnold nungguin. Tadi Arnold tuh sebenarnya marah karena ya si Risha ini keluar malam-malam terus ketemu sama cowok juga lagi kan. Dan bisa dibilang ya dia marah itu karena ya dia khawatir sama si Risha. Dan yang gue suka adalah kayak si Arnold ini bener-bener sebagai male lead ya, dia itu literally perfect anjing. Maksud gue dalam hal apa ya, dalam hal dia mana dia tuh ngambil keputusan itu bener-bener apa ya, tepat gitu. Kayak misalkan dia kan ngomong tadi bahwa dia nggak mungkin ngomong kamu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar kastil. Maka nanti literally si Risha kan pasti bakal tetap keluar, bakal tetap kabur juga. Apalagi dengan dia sampai ngecat rambut kan. Jadi istilahnya ya dia literally tahu nih personalitinya Risha meskipun cuma baru kenal sebentar gitu. Jadi akhirnya ya dia lebih baik daripada berusaha untuk mengekang Risha, lebih baik kayak ya udah lu bebas, diizinkan untuk keluar, tapi ya lu harus ada syarat-syarat tertentu yang harus diikutin, kayak misalkan harus sama Arnold dan lain-lainnya kayak gitu. Itu pinter banget sih. Itu saya kira tadi juga kayak yang waktu pas mereka habis makan sup ya tadi kan sebenarnya pengen ditanyain tuh, si Arnold kan nanyain terkait dengan kenapa kok si Tali itu dipanggil Kaicho Tali Kaicho kan disebutnya. Terus dia pengen tanya kayak gitu, langsung dialihin sama si Risha karena kan dia nggak mungkin ngasih tahu kan. Dia nggak mungkin kasih tahu terkait dengan kayak gue kenal dari kehidupan sebelumnya kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya ya dia bilang kayak mau makan sup nggak. Akhirnya pas dia udah bikin sup ternyata pas diinin loh kok rasanya gak enak gitu. Itu sebenarnya karena jadi dia tuh cuma pengen ngalihin perhatian, kayaknya ngalihin topik lah intinya dengan pengen makan sup buatan ini, tapi dia tuh sebenarnya ngaku bahwa dia tuh nggak bisa masak. Jadi lucu aja gitu ngelihatnya. Dan waktu pas dia bikin masakan itu kan, ternyata waktu pas dimakan sama si Arnold ternyata enak aja kok gitu. Dan waktu itu sebenarnya gue tuh kayak kan gue sih kayak bingung nih sih kenapa sih si Arnold kok dibilang enak padahal kata si Risha katanya nggak enak gitu. Waktu pas dimakan enak aja. Ternyata pas dia tanyain ke yang asistennya itu ya, yang rambut putih, apakah emang tanaman herbal tuh biasa ditaruh di sup ya? Enggak. Oh begitu ya. Itu gak gue nangkep kayak wah ini kayaknya makanannya itu enak gara-gara yang bikin Risha aja. Gue yakin anjing. Jadi istilahnya atau mungkin emang beda mulut gitu ya istilahnya. Jadi kayak mungkin emang seperti yang dibilang sama Risha kan, indra perasanya mungkin si Arnold tuh agak beda gitu ya, atau selera-nya emang agak beda. Tapi gue yakinnya adalah maksud daripada adegan itu ya karena sup itu dibuat sama Risha, mau itu enak atau nggak enak bagi Arnold ya enak-enak aja. Itu jadi lucu aja gitu ngeliatnya. Terus intinya kayak gitu. Jadi sekarang Risha itu disibukkan dengan 3 hal ya. Pertama adalah dia harus bikin model bisnis selama seminggu itu untuk meyakinkan si Tali Kaicho buat untuk jadi mitra dagangnya dia lah, si Risha sama si sama si Tali Kaicho ini, sama perusahaan dagang Arya. Terus yang kedua adalah dia tuh harus mempersiapkan pernikahan dulu, istilahnya kan mempersiapkan pernikahan. Bisa dibilang dilakukan setelah dia udah jadi mitra dagang. Jadi literally dua ini berlangsung bersamaan nih istilahnya. Bukan bersamaan sih, kalau yang pernikahan itu bisa dibilang setelahnya kan. Terus yang ketiga baru akhirnya si adeknya ini, permasalahan sama adeknya. Dimana jadi akhirnya tadi muncul ya si adeknya Arnold, si Theodore, dimana gue nggak itu kayak personalitinya itu kayak ini orang kayaknya ada something nih, kayak ini kayak gue nggak tahu ya apakah dia itu hubungannya sama Arnold itu baik atau enggak ya. Tapi kalau kita lihat kayak dia tuh kayak berusaha buat meyakinkan Risha buat
Kayak dia tuh pengen lamatin Risha gitu kesannya. Terus kayak feeling gua kayaknya dia tuh mungkin gak suka sama kakaknya. Jadi kayaknya si Theodore itu kayak, atau mungkin dia tuh sayang sama kakaknya atau nggak suka sama kakaknya, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kayak dia tuh ada pengen something nih ke Risha. Nah kenapa tuh di akhir itu kan dia pengen ngasih tahu rahasia, dan itu ditulisnya itu si Arnold kan tadi. Dan ternyata bener bahwa yang datang situ malah si Theodore. Jadi istilahnya si Theodore kayak punya maksud something nih. Feeling gua kayak dia tuh pengen supaya Risha itu ini gak sih? Dia pengen supaya si Risha itu nggak nggak jadi tunangannya Arnold gitu. Nama buat apa dan kenapa? Nah itu gua nggak tahu istilahnya. Mungkin dia tuh takut Arnold itu deket sama orang kaya ya orang kaya yang bangsawan cewek yang mungkin kayak cuma deket sama dia karena something gitu, karena dia putra mahkota atau apa gitu ya, atau mungkin ngetes doang, gua nggak tahu sih. Kalau kita baru kenal Theodore di sini baru beberapa menit ya, jadi kita baru ngelihat juga gitu. Pokoknya intinya personality dia itu yang gua tangkap adalah dia tuh pinter acting, jelas. Jadi personality aslinya itu bisa dibilang kayak itu emang anak-anak selengean kayak feeling gua. Tapi dia tuh kayak tadi masa muka innocence boy gitu ya, dan kayak semua orang udah pada tahu itu. Semua orang kayak udah pada tahu, bahkan tadi para kesatria udah tahu kan. Bahkan tadi si Arnold pun bilang bahwa jangan sampai kamu ketemu sama adiknya. Ya bisa dibilang mungkin bakal repot. Mungkin emang anaknya itu anak-anak nakal itu, si Theodore itu anak nakal yang suka seenaknya gitu. Mirip-mirip kayak inilah, tipikal anak-anak mungkin masih muda gitu ya. Jadi kayak anak bangsawan yang bisa dibilang kayak emang anak-anak nakal yang suka buat onar aja mungkin ya. Tapi gua nggak tahu. Tapi mungkin segitu aja untuk episode keempat dari Seven Time Loop Villainous. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode kelima kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.